Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regresi linear berganda dan uji asumsi klasik menggunakan data time series dengan SPSS. Sebelum itu, perkenalkan saya Fikra Tanpa Nusantara, NIM B100180239 dari kelas K. Berikut adalah data time series, yaitu permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Langsung saja. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Berikut variable view-nya. Dengan nama Y, X1, X2, X3, X4, X5. Nama Y dengan desimal 0, label mobil baru terjual. X1 dengan desimal 1, label mobil baru. X2 dengan desimal 1, label indeks harga konsumen. X3 dengan desimal 1, label personal disable income. X4 dengan desimal 2, label suku bunga. X5 dengan desimal 0, label tenaga kerja. Langsung ke data view. Ini adalah data yang telah saya kopas dari Microsoft Excel. Lanjut, klik analyze, klik regression, klik linear. Muncul seperti ini. Dependen yaitu kita masukkan Y, yaitu mobil baru terjual. Independennya yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Lalu klik statistik, lalu klik model fit, klik estimate, klik deskriptif untuk memunculkan deskripsi pada output SPSS. Klik collinearity diagnostik untuk melakukan uji multikolinearitas. Klik Durbin-Watson untuk menampilkan residual yang digunakan untuk uji autokorelasi. Lalu klik continue, lalu klik plot. Ekspresi dimasukkan di Y dan Z-rate dimasukkan di X. Lalu klik histogram, klik normal probability plot. Ini untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Klik continue, lalu klik OK. Berikut adalah hasil outputnya. Ya, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas pada tabel normal plot regression standardized residual dependent variable, yaitu mobil baru terjual. Uji normalitas dikatakan normal apabila sebuah kelompok atau variabel apakah sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan persebaran datanya berdistribusi dengan normal. Lanjut, yang kedua yaitu uji multikolinearitas menggunakan tabel koefisien. Pada tabel koefisien, apabila koefisien terjadi multikol apabila nilai tolerans lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10. Uji multikolinitas dapat kita lihat pada tabel koefisien X1, X2, X3, X5. Terjadi gejala multikol karena nilai VIF lebih dari 10. Untuk X4 tidak terjadi gejala multikol karena nilai tolerans lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan terjadi gejala multikolinearitas. Lanjut, yaitu uji heteroskedastisitas berdasarkan scatter plot. Scatter plot ini tidak memiliki pola yang jelas dan data plotting menyebar di bawah angka 0 pada sumbu X dan sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dari scatter plot tersebut yaitu tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berikutnya yaitu untuk uji autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel model summary. Kita lihat pada tabel Durbin-Watson,
Nilai Durbin Watson-nya yaitu 1,544. Maka kita dapat mencari nilai DU dan nilai 4 min DU. Berikut cara mencari gejala autokorelasi. Nilai DU didapatkan dari tabel Durbin Watson berdasarkan 5 variabel sebagai K dan jumlah data 16 sebagai N dengan signifikansi 5%. DU sama dengan 2,1567 dan 4 min DU sama dengan 1,8433. Maka DU 2,1567 lebih besar daripada Durbin Watson 1,544 kurang dari 4 min DU 1,8433. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini memiliki gejala autokorelasi. Lanjut, yaitu uji T secara parsial dapat dilihat pada tabel koefisien. Uji T parsial dapat disimpulkan dari X1, X2, X3, X4, dan X5 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Lanjut ke uji F parsial. Dapat dilihat pada tabel ANOVA. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dapat dilihat signifikansi pada tabel ANOVA yaitu 0,006, maka dapat disimpulkan variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.